segmen kelima, yaitu segmen eksploratif antar calon wakil bupati. Pada segmen kelima ini, masing-masing calon wakil bupati akan saling memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati lainnya selama 1 menit. Dan selanjutnya akan dijawab oleh para calon wakil bupati selama 2 menit dan akan ditanggapi kembali oleh calon wakil bupati yang bertanya tadi dalam waktu 1 menit. Baik, kami silakan kepada calon wakil bupati untuk berdiri di podium. Baik, untuk sesi 1 segmen kelima, kita mulai dari calon wakil bupati nomor urut 3. Silakan calon wakil bupati nomor urut 3 mengajukan pertanyaannya. Waktu diberikan 1 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan saya sampaikan kepada calon wakil bupati Paslon 1 dan Paslon 2 sekaligus. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada juru kampanyenya mengatakan bahwa tahun 2020 anggaran untuk COVID 41,4 miliar. Pada waktu itu Pak Indrizal ketua TAPD, kemudian Pak Elda adalah ketua DPR. Miris memang kalau memang ini benar datanya. Masa sekecil itu? Apa tidak dianggap bahwa penanganan COVID ini penting, Pak? Kenapa tidak lebih besar dari itu? Sayang kalau ini kita menganggap ini tidak penting, ini menyangkut nyawa manusia. Banyak orang yang mati di zaman COVID. COVID itulah yang telah membuat kita menderita dan sengsara. Saya mau tanya secara langsung, apa masalahnya? Kenapa sekecil itu? Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Ya, baik. Selanjutnya, kami silakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih Pak Paslon Wakil Bupati nomor urut 3. Pada saat COVID kita semua sudah berjibaku, Pak Sekda, Ibu Bupati, saya selaku Ketua DPRD waktu itu, kita sama-sama mengingat bahwa anggaran terbatas, selalu ada perintah-perintah dari Presiden di mana itu lebih mengedepankan penyelamatan manusia dengan merekup pusing anggaran-anggaran tersedia. Lalu kita melakukan pendistribusian anggaran sebaik dan nyata. Meskipun dalam pelaksanaannya banyak yang tidak tepat. Misal dalam rangka pendistribusian honor atau intensif pelaku-pelaku atau tenaga medis dan lain sebagainya. Nah, kita sudah memaksimalkan, tentunya ini menjadi tanggung jawab penuh Saudara Bupati, bagaimana bisa pada waktu itu untuk mendapatkan anggaran-anggaran lain di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar penanganan lebih maksimal. Ini bukan bicara angka, ini bicara bagaimana memaksimalkan seluruh potensi yang ada. Ada kita memiliki pemerintah provinsi Riau, ada pusat. Mereka juga merasa ini bagian dari tanggung jawab mereka. Ini yang selama ini kurang, komunikasi yang tertutup, bahkan nyaris sumbat. Sehingga kita berjalan sendiri dan tertatih-tatih. Tentu kita tidak bisa menafikan kebutuhan lain dari masyarakat. Sehingga kita mencari formulasi yang tepat. Maka angka itulah yang kami rasa cukup signifikan dan tepat. Kita dapat sepakati bersama. TAPD tentu yang mendapat persetujuan dari Saudara Bupati dan jajarannya. Terima kasih, itu jawaban saya. Masih ada waktu? Silakan. Insya Allah. Ingin ditambahkan? Jika Haryono yang ada diberi mandat oleh rakyat untuk menjadi Bupati, Wakil Bupati 2024-2029. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Solusinya saudara, menyala. Kita akan lakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua stakeholder termasuk Dewan Provinsi dan anggota DPR yang kita hari ini punya 3 putra-putri terbaik yang dapat kita maksimalkan fungsinya. Baik, waktunya habis. Selanjutnya, harap tenang, hadirin harap tenang. Nanti diberi waktu untuk memberikan tepuk tangannya. Selanjutnya kami silakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Suwardi, saya sangat setuju sekali kalau dana COVID itu kita penuhi semua permintaan. Sangat-sangat setuju. Saya sebagai sekretaris daerah pada waktu itu, sebagai tugas pokok saya, yakni pelaksana kebijakan dari pimpinan Bupati, kita sudah mencoba merumuskan semua permintaan-permintaan COVID itu, dan namun
kebijakan itu berada di tanah pimpinan. Itu yang pertama. Kemudian kenapa tidak? Kita tidak ingin masyarakat Indonesia ini ataupun masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu ini mati oleh COVID. Tapi sekali lagi Pak Suwardi yang terhormat, kebijakan saya hanya sampai mengusulkan ketuk palunya berada di pimpinan pada saat itu. Kemudian juga sekaligus saya klarifikasi sama dengan tadi bahwa terhadap TPP saya pada dasarnya tidak mau itu dipotong, tetapi kenapa pada saat APBD perubahan TKT daripada ASN dikurangi, pada seharusnya ada dana-dana lain yang bisa untuk menutupi hal tersebut. Maka oleh sebab itu, sebagai seorang sekda, saya setuju dengan Pak Suwardi membesarkan dana COVID, tetapi hanya itu cita-cita sekda. Yang punya tanda tangan adalah pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Baik, waktunya habis. Mohon tenang. Selanjutnya kami beri waktu kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari para calon wakil bupati tadi. Waktu diberikan 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Artinya Pak Henrizal selaku TAPD dan Pak Elda selaku Ketua DPR mengakui data ini benar, bahwa tahun 2020 itu APBD kita 1,8 triliun dan digunakan untuk COVID 41,4. Beginilah kualitas anggaran kita. Mohon maaf, saya harus koreksi sebenarnya. Saya sudah baca di webnya, Pak. Itu anggaran kita tidak 1,8, Pak. 1,4 cuman. Dan bukan 41,4. 90 miliar, Pak. Jadi kita itu harus menyampaikan data pada saat kampanye itu yang benar gitu. Jangan janji-janji ngecap yang hanya enak didengar. Semua gratis menyejukkan di telinga sebagai janji kampanye. Dalam menyusun anggaran itu ada rambu-rambunya. Tak perlu saya tunjukkan ini. Saya sejak 2017 sudah non-job, mungkin Bapak yang lebih tahu. Ada rambu-rambunya. Tidak semua anggaran itu seenak perut kita saja. Untuk membuat ini gratis, ini dianggarkan sekian puluh miliar, ada acuannya. Ada SDGs. Kemudian ada Permendagri yang mengatur. Tapi seenaknya. Ini sekedar masukan saja. Dan ke depan saya percaya Ibu Regita lebih berpengalaman dan dia menguasai wilayah dan dia pasti bisa dan cerdas untuk mencarikan solusinya. Ready? 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 Baik, waktunya sudah habis. Baik, untuk sesi kedua kita mulai dari calon wakil bupati nomor urut 1. Silakan calon wakil bupati nomor urut 1 mengajukan pertanyaan. Waktu diberikan 1 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Saudara paslon 2 dan 3 yang saya hormati, kita tahu hari ini apa yang menjadi isu seksi adalah kerusakan jalan, terutama jalan lintas barat ruas Peranap Air Molek, di mana kerusakan itu selain struktur jalan, tanah maupun kualitas bangunan, ada yang punya andil dominan terhadap kerusakan, yaitu kendaraan odol. Nah, bagaimana tanggapan paslon 2 dan 3 dalam penanganan masalah kendaraan odol ini, sehingga apa yang menjadi kasat mata di hadapan kita seolah-olah terbiar begitu saja. Mohon tanggapan dari paslon 2 dan 3. Masih ada waktu, silakan mau ditambahkan. Masih ada waktu? Cukup? Baik, cukup. Selanjutnya, kami silakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terhadap
angkutan batu bara, jika kami nanti dipercaya sebagai Bupati dan Wakil Bupati pertama, tentu upaya kita melaksanakan rapat koordinasi Porkopinda, karena di situ ada pihak kepolisian, pihak TNI, dan pihak kita sendiri. Yang kedua, perlu juga kita pikirkan bahwa ada jalan-jalan alternatif, dan tentu kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak swasta untuk berkolaborasi terhadap jalan-jalan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, harus selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak provinsi dan pusat. Kemudian yang terutama kita harus disiplin dengan aturan yang ada. Jika pada saat ini aturan itu 8 ton, jalan itu bisa dilalui, tonase yang harus dilalui adalah 8 ton. Dan itu yang harus kita tekankan kepada pihak swasta sebagai batubara. Namun pada saat ini kita harus segera melaksanakan itu sehingga jalan-jalan kita tidak rusak oleh angkutan-angkutan odol. Tegakkan aturan yang ada, mari bersama-sama pihak-pihak terkait untuk melaksanakan aturan yang ada, dan bukan kita melarang jalan itu dipakai, tetapi sesuaikan dengan tonase yang ada untuk melewati jalan-jalan tersebut. Kemudian koordinasikan dengan pimpinan pusat dan pimpinan provinsi sehingga jalan-jalan itu mempunyai tanggung jawab yang bersama untuk dapat dilalui oleh angkutan batubara tersebut. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ingin ditambahkan? Sah. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami silakan calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai jalan yang rusak ini, apalagi lintas selatan ini adalah kewenangan provinsi. Bagaimanapun ini harus ada satu koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi. Dan kemudian koordinasi di tingkat kabupatennya sendiri, seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi, kalau saya tidak salah informasi itu sudah pernah dilakukan. Sudah pernah dilakukan. Jadi kenapa itu tidak bisa jalan? Ini kan menjadi persoalan tersendiri. Nah kemudian nanti biasanya di tempat-tempat lain, misalnya kita berkaca, misalnya pengalaman di daerah lain, misalnya di Kalimantan, itu ada investor sendiri yang membuat jalan sendiri, jalan alternatif yang digunakan untuk pengangkutan berat seperti yang dilakukan untuk pengangkutan batu bara itu. Dan kepada investor ini jalan berbayar. Nah ini mungkin salah satu solusi yang bisa ditempuh nanti agar jalan-jalan umum ini tidak dilalui lagi untuk kendaraan berat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penegakan hukum, penindakan, kemudian pencegahan. Yang hari ini kelihatannya tidak ada, kecuali hanya ibu-ibu yang demo baru bisa jalan. Nah ini ke depan kalau kami nanti bisa melanjutkan pembangunan ini tetap akan kita lakukan koordinasi yang lebih erat lagi dengan pemerintah provinsi. Dan hari ini sudah dilakukan dan ke depan akan lebih diperkuat lagi kerjasamanya dengan provinsi. Dan rencana untuk jalan alternatif ini menurut informasi dari Bapak Gubernur, PJ Gubernur waktu itu, ini akan diwacanakan untuk membuat alternatif jalan lain yang bisa ditempuh untuk pengangkutan batu bara ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa terwujud. Kalau kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan, akan kita lakukan itu. Ready? Ready? Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami beri waktu kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari para calon wakil bupati tadi. Waktu diberikan 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih. Yang jelas odol tidak bisa kita biarkan begitu saja. Harus ada penegakan hukum yang tegas dan terukur. Namun paslon nomor 1 sudah mempersiapkan formulasi yang unggul dan tangguh untuk itu, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendeknya adalah kita akan melakukan penertiban dengan berkoordinasi dengan pihak terkait, dinas perhubungan, dan seterusnya. Lalu kita mengedukasi dan sosialisasikan tentang apa yang mereka lakukan sesungguhnya sudah merupakan pelanggaran hukum terhadap lalu lintas angkutan barang dan jasa.
Jangka menengahnya adalah kewajiban sebagaimana diatur oleh undang-undang. Setiap perusahaan batubara yang diatur oleh undang-undang Minerba, selain memiliki jalan khusus, mereka dibebankan untuk melakukan perawatan. Tentu kita akan melakukan perawatan yang lebih terkoordinasi dengan baik, tidak parsial seperti saat ini, disuruh material, disuruh bawa alat. Kita akan lakukan koordinasi dengan baik dan kita komunikasikan dengan mereka secara kumulatif sehingga perawatan jalan dimaksud tidak sepenggal-sepenggal, melainkan utuh layaknya pembangunan jalan baru. Jangka panjangnya tentu tidak ada pilihan lain. Kita sudah siapkan jalan alternatif angkutan sungai. Kita sudah lakukan ekspos di hadapan Gubernur Riau pada waktu itu Bapak Samswer. Dan ini sudah disampaikan langsung ke Kementerian Perhubungan dalam hal lalu lintas sungai dan laut. Bisa dicek Ibu Bupati, kita sudah melakukan itu, tinggal action plan-nya saja. Ada beberapa pengusaha yang sudah siap melakukan itu dan kita sudah melakukan sosialisasi dan juga sudah melakukan survei. Drap kedalaman air potensi ada 8 jembatan yang kita lewati, begitu juga terhadap peti-peti yang menghalangi jalan itu, sehingga semua sudah kita lakukan upaya-upaya. Tinggal bagaimana nanti kita studi dapat maksimalkan itu. Yakinlah, lalu lintas angkutan sungai akan maksimalkan sebagaimana angkutan yang terdahulu. Sungai menjadi pusat perekonomian. Haryono Elda untuk angkutan batubara. Coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Baik, waktunya sudah habis. Baik, masih kita lanjutkan kali ini untuk sesi ketiga, segmen kelima. Kita mulai dari calon wakil bupati nomor urut 2. Silakan calon wakil bupati nomor urut 2 mengajukan pertanyaan. Waktu diberikan 1 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan pertanyaan kepada calon wakil bupati 1 dan calon wakil bupati 3. Sebagaimana kita ketahui pada saat ini bahwa kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan cermin dari Indragiri Hulu pada saat ini terbakar. Kira-kira jika Bapak Elda dan Bapak Suhardi terpercaya menjadi wakil bupati, apa upaya konkret dalam waktu dekat saudara sehingga sidang-sidang rapat-rapat 3-4 bulan mendatang itu tidak lagi berada di kantor-kantor yang ada di pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Baik, mohon tenang, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami silakan calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu diberikan selama 2 menit dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Henrizal, calon wakil bupati nomor urut 2. Kalau kantor bupati itu sudah terbakar dan sekarang tak ada, tentu tak ada solusi lain Pak. Ya dibangun, itulah solusinya. Dan tak mestinya pula Bapak bertanya ke saya mestinya nih. Zaman Bapak akan terbakarnya, mestinya Bapak sudah menganggarkan itu bersama Ibu Bupati waktu itu. Apa masalahnya gitu? Ya kan, Bapak ketua TAPD. Ketua TAPD itu yang menyusun anggaran. Bersama-sama dengan Badan Anggaran DPRD. Itu setahu saya seperti itu. Nah kalau kantor itu sudah tak ada ya segeralah dibangun. Jadi makanya memang dalam penyusunan anggaran ini tak bisa kita itu semaunya saja menyusunnya itu sekehendak hati kita, sekarang dibangun, nanti ini sekian jumlahnya, ada anggarannya. Kan ada juga dimulai dengan KUA PPAS-nya seperti apa. Nah ini juga masalah di kita, sampai hari ini tidak dibangun. Kenapa? Justru saya yang bertanya kepada Pak Sekda sebetulnya sama Pak Henrizal, kenapa ke saya bertanyanya gitu. Kalau di saya solusinya kalau udah terbakar, ini kan penting. Kantor DPR harus segera dibangun. Kalau kita diberi kesempatan nanti, kita akan sampaikan, kita akan diskusikan, tahun depan kita bangun. Tidak perlu tunggu lama-lama sampai bertahun-tahun seperti ini. Tahun depan kantor DPR kita bangun. Setuju? Ready? Ready? Itu Pak. Mudah-mudahan ready menang. Baik, masih ada waktu. Ada yang ingin ditambahkan? Mohon tenang, mohon tenang. Baik, waktunya sudah habis.
Selanjutnya, kami silakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu diberikan selama 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih paslon urut 2 dan 3 juga sudah menyinggung. Ini sebetulnya bukti konkret bentuk keberpihakan kami pada rakyat. Kami dahulukan kepentingan rakyat dibandingkan kami. Dengan demikian Bapak Ibu bisa melihat yang hadir di depan ini Ketua TAPD, Bupati. Tanya diri, tepuk diri, tanya selera. Kira-kira siapa yang sebenarnya menghambat pembangunan kantor DPRD itu? Pelaku sejarah masih ada semua, hidup semua. Kita minta Allah SWT mentakdirkan kita jadi pemimpin, bertanggung jawab kalah dunia akhirat. Apa yang ada di hati dan apa yang diucapkan. Dengan demikian kita dapat menyadari bahwa sesungguhnya potensi kelemahan itu tidak jadi masa. Yang penting kita jujur akui, lalu kita cari solusi terbaik untuk negeri ini. Indragiri Hulu tercinta. Kantor DPRD tentu bagian atau simbol daerah. Sedih, miris dan prihatin. Tapi ini tidak terjawab dengan keberpihakan anggaran. Postur APBD kita yang sangat signifikan tidak menunjang untuk itu. Bahkan kita ditodong selaku anggota DPRD. Bagaimana kalau pokir kita dijadikan gedung DPRD? Ini sejarahnya sudah jelas. Tidak mungkin kita mengalokasikan dana pokok-pokok pikiran untuk gedung DPRD. Karena itu serapan dari usulan dan aspirasi masyarakat di bawah. Lalu kita bangun gedung DPRD, sama artinya kami bunuh diri ketika kita menganggarkan itu untuk gedung baru. Namun demikian, untuk Raja Reno dan Elda, insya Allah 2025 kita buat studi kelayakan lebih baik lagi untuk melengkapi studi sebelumnya. 2026 kantor baru 3 lantai gedung DPRD. Untuk Pak Topik nanti 2029 lebih enak lagi berkantor dan kawan-kawan. Ini solusi terbaik. Tidak bisa kita pastikan 2025 ada gedung. Karena ini masa transisi pemerintahan, APBD akan disahkan. Lebih kurang pada akhir Desember November ini ada ketua DPRD yang lebih memahami itu. Sangat tidak memungkinkan 2025 ini kita bangun gedung baru. Biarlah kita dahulukan kepentingan rakyat untuk hajat hidup dan kesejahteraan masyarakat Indragiri yang lainnya. Menyala! Menyala! Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya mohon tenang. Kami beri waktu kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari para calon wakil bupati tadi. Waktu diberikan 2 menit, dimulai dari saya mempersilakan. Silakan. Terima kasih kepada calon wakil bupati nomor urut 1 dan 3. Saya sangat senang sekali mendengar jawaban daripada teman calon wakil bupati urut 3 bahwa insya Allah pada tahun 2025 ke kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hulu akan kita lihat terbangun. Satu. Yang kedua, saya juga setuju dengan calon wakil bupati nomor urut 1. Kita adakan dulu studi kelayakan dan desain daripada kantor bupati sehingga pada tahun 2026 nanti akan berdirilah kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Satu yang perlu saya sampaikan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 bahwa APBD 2025 nanti beberapa minggu lagi akan diketuk sah. Dan apakah mungkin kita bisa untuk memasukkan 2025 itu sah untuk calon wakil bupati nomor urut 1. Saya setuju kita adakan pembuatan desain daripada kantor DPRD itu dan nanti kita kaji bersama berapa anggarannya, kapan baru bisa kita mulai pembangunannya sehingga marwah daripada Kabupaten Indragiri Hulu ini ada di mata masyarakat di luar Kabupaten Indragiri Hulu. Kalau pada saat ini teman saya datang dari Pekanbaru berjumpa dengan saya, mana kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hulu? Ya, saya sulit untuk menjawabnya. Demikian, terima kasih. Sah! Berubah! 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 Baik, waktunya sudah habis. Ya, baik para hadirin, mohon tenang. Dan sebelum kita rehat, kami silakan kembali kepada pendukung paslon nomor urut 1 untuk memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Baik, selanjutnya kami silakan pendukung paslon nomor urut 2 memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Baik, cukup.
Selanjutnya kami silakan untuk pendukung paslon nomor urut 3 memberikan tepuk tangan kepada paslon yang didukung. Silakan. Baik, sudah cukup? Baik, sudah cukup. Tali pandan kembar 5 dicincang jadi berderai-derai. Selesai sudah segmen kelima. Kita lanjut setelah iklan selesai. Tetaplah dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Indragiri Hulu tahun 2024.